Bu, ini ikannya kok banyak dilalatin ya Bu ya? Kalau busuk sih udah hancur. Jadi kelihatannya tuh remuk, soalnya ininya isi perutnya tuh udah dua. Setiap kali aku bikin makanannya pakainya pewarna ini. Kalau dikasih pewarna kan jadi cerah. Ya, borax, formalin itu kan untuk mengawetkan ya. Dampak jangka panjangnya pasti kanker biasanya umumnya. Kamu pasti tahu dong kuliner pepes yang dibungkus pakai daun pisang. Sepakat nggak? Kalau makanan tradisional yang ternyata variannya beragam banget ini, fans militannya juga banyak loh. Karena rasanya yang juara. Apalagi kalau makannya pakai nasi panas yang dicocol sama sambal. Nagih banget pastinya cuy. Tapi kalian pernah ngalamin nggak? Pas pepesnya mau dimakan, ada aroma semerbak yang bikin nafsu makan mendadak ngabur gitu aja. Nah, biar lebih hati-hati, nonton bareng yuk Buser Investigasi. Demi cuan, pepes busuk berpengawet beredar. Apa pentingnya nih kita ngintip di sini? Nah, rupanya salah satu kenalan kita yang paham ada perilaku nggak wajar dalam pembuatan makanan or kuliner tertentu, ngajakin kita ngecek sendiri dan ngintip dulu di awal siapa pelakunya dan gimana sih proses buatnya sampai dibilang nggak wajar. Wah, kudu hati-hati nih. Kalau sampai berisik dan kedengeran sama si Empok yang buat kuliner, gatot nih rencana kita buat bongkar kengacuan si Empok. Kira-kira si Empok lagi ngapain ya? Dari sini kelihatan sih kalau dia lagi mau ngolah makanan yang berbahan dasar ikan gitu. Duh, tapi kok pas lihat cara ngebersihin ikannya nggak proper banget. Masa cuma dibilas sekelebatan doang? Ngirit air, Pok. Berasa kayak lagi kemarau nih. Nah, doi mendadak geser, guys. Sepertinya nyiapin bumbu. Soalnya kelihatan kayak lagi ngegongseng sesuatu. Beberapa yang kita kenalin dari bentuknya yaitu bumbu dapur dirajangin satu-satu. Nggak ada yang aneh sih. Bumbu aman, kelihatan seger semua kayak abis dimandiin. Terus ada lagi nih persiapan lain. Daun pisang disobekin kecil-kecil. Kelihatannya sih buat bungkusin sesuatu. Kelar urusan bumbu, doi mulai ngeproses ikan-ikan yang ada di wadahnya. Bumbu yang habis digongseng tadi dimix jadi satu sama ikannya. Rajangan bahan pelengkap lainnya juga dicemplungin dalam satu wadah. Plus, nggak ketinggalan, telur 3 biji dioplos barengan. Cuma yang bikin ilfil pas lihat bahan baku ikannya pada dikerubutin lalat. Nggak bersih apa nggak seger nih ikan? Perlu diamprokin langsung kayaknya nih, biar tahu persisnya kayak mana. Lagi sibuk Bu? Enggak, biasa aja. Biasa sehari-hari lagi bikin kayak gini nih, bikin pepes. Oh, ini lagi bikin pepes nih Bu? Iya, Kalau ini apa nih Bu? ini teri. Kalau Terus? ini ikan mas. Oh, ini kan Mas. Iya, ini udangnya. Terus setiap hari tuh pasti bikin ya Bu ya? Pasti bikin setiap hari. Cuma ini baru 3 macam dulu. Kalau yang ini lagi diolah ini apa Ibu? Ikan teri. Oh, ini ikan Iya, teri. tuh, ini ikan teri. Jadi segala ikan ini dipepes ceritanya guys. Plus udang yang ada di sampingnya pun gak luput diproses jadi pepes. Berbagai macam bumbu yang bisa ngedongkrak rasa pepesnya ditumplek-blek jadi satu. Kalau soal bumbu, Simpo emang kagak hitungan. Lengkap and gak eman-eman. Kayaknya kalau normal sih bakal uhuy rasanya. Baru aja dipuji, ngaco lagi doi. Tuh lihat aja. Masa adonan pepes dibalikin lagi ke wadahnya? Nggak higienis banget sih. Terus itu kepala udangnya nggak dipotekin, Pok. Bu, ini tadi udangnya saya lihat kok nggak dipisahin ya Bu ya kepalanya Bu? Oh, nggak usah mas, nggak usah dipisahin deh. Sebentar lagi aja kalau dikukus kan nantinya lunak. Kukusnya kan lama, nanti kan lunak, nggak terlalu keras. Tapi kan nanti banyak duri-durinya itu Bu. Ya enggak mas, ini kan nanti dikukusnya kan lama, jadi durinya kan bisa lunak. Apalagi wangi berapa jam, 2 jam. Itu lunak banget, jadi itu empuk. Apalagi ini dicampur pakai telur. Yang bikin perut kita gerujukan mual bukan soal cara buatnya doang, tapi bahan baku yang nggak seger samsek guys.
Bu, ini ikannya kok banyak dilalatin ya Bu ya? Oh biasa mas, ikan. Kalau bukan ikan sih berarti nggak dikasih, nggak lalatnya nggak bromon. Ini si ikan, jadi wajar banyak lalat. Tapi bukannya udah bau gitu Bu? Enggak, biasa itu bau ikan. Orang ikan kan biasa kalau udah dari laut ke daratan tuh baunya kayak gini. Udah biasa, enggak bau. Iya bau ikan kayak gini. Bukan busuk Bu? Bukan. Kalau busuk sih udah hancur. Kan masnya juga kelihatan udah gak remuk juga Bu. Oh enggak, ini tuh bisa kayak lihatan remuknya sih, soalnya isi perutnya udah dibuang tuh. Padahal mah enggak tuh, masih utuh. Tuh masih utuh. Tuh ini kan udah dibuang dari yang penjualnya tuh. Tapi kalau saya lihat kok matanya kalau ini udah mulai itu Bu, udah mulai putih kayak gitu Bu. Soalnya tadi direndam, tadi kayak gini matanya. Kalau direndam pasti matanya udah jadinya putih-putih begini, abu-abu ke putih-putihan. Tapi kan biasanya kalau yang masih bagus itu ini Bu, bening kayak gitu Bu matanya Bu. Iya bening emang, kalau itu sih kalau masih baru ngambil dari kolam. Nah langsung diituin tuh baru, ini kan pagi ngambilnya, siang dikeluarin isi perutnya, lalu direndam jadinya kayak gini. Percaya lo ikan ini masih seger? Enggak kan? Asli jauh panggang dari api. Bukan cuma 2 ikan itu, udang yang juga jadi bahan utama bikin pepesnya, kondisinya ya 11-12 sama ikannya, alias sangat diragukan kesegarannya. Kayaknya udah mau lanjut ke proses berikutnya tuh. Di sini ada campuran entah bumbu, entah apa yang dimasukin lagi ke pepes itu. Itu dikasih apa itu Bu? Garam mas, Garam apa Bu? garam ya biasa garam, garam untuk masak. Loh, tapi kan kok kayak agak beda Bu sama garam-garam yang umum di pasaran itu Bu Oh kemasannya. iya emang sih beda, cuman ini kan ada sekalian penyedap rasanya gitu. Jadi beda dari garam yang biasa buat masak yang lain gitu. Lah, gunanya buat apa Bu penambahan garam itu tadi Bu? Oh gunanya untuk ya tambah penyedap rasa, terus jadi supaya makanan tuh jangan cepet basi, awet lah gitu. Nggak mungkin kalau itu garam. Bukannya nggak percaya, tapi lagi-lagi insting kita nggak ke situ arahnya. Belakangan aja deh, ntar kita ceki-ceki lagi. Butiran mirip garam itu juga ditaburin ke adonan pepes lainnya. Kayaknya ini udah jadi standar kalau lagi buat racikan pepes andalannya. Lanjut tuh pepes dibungkusin pakai daun pisang. Satu persatu varian pepes yang dibuatnya, mulai dari ikan teri, ikan mas, pepes udang, dibungkus rapi dan cepat. Ya salam empok. Mbok itu pepesnya dialesin pakai yang agak bersihan ngapa? Itu kan makanan, masa digeletakin langsung ke tanah gitu sih? Sumpeh ngaco blas. Ini setiap hari bisa bikin berapa banyak Bu? Ya saya sih bikinnya sampai 40, 50 Itu sehari itu Bu? sehari. Lumayan juga berarti ya Bu ya? Iya. Itu pasti segitu Bu? Ya nggak pasti sih, kadang ada pesanan. Kalau ada pesanan ya sampai datang ke 70, Oh, 60. banyak juga berarti ya Bu ya? Iya. Itu untuk semuanya Bu atau gimana? Enggak, jadi macam-macam rasa. Giliran lanjut proses matengin dengan cara dikukus. Pengukusan ini paling nggak butuh waktu 1 jaman biar pepesnya mateng. Tapi proses ini belum kelar, bakal ada hal menarik apa lagi ya? Lah kenapa sore Bu? Ya, kalau pagi kan rame. Kalau rame kan otomatis harga masih melambung tinggi. Terus ini juga pengawet tuh. Pengawet. Namanya juga spesialis dagang pepesan, Simpo ternyata mau bikin satu variasi lagi yaitu pepes jamur. Bumbunya tipis-tipis bedanya sama pepes yang sudah-sudah.
Bedanya dengan pepes yang lain, meski namanya pepes jamur, si Mpok nyampurin tahu putih yang diulek barengan sama jamurnya. Katanya sih biar pepesnya lebih berisi dan tambah enak rasanya. Nggak salah juga sih, asal nggak aneh-aneh aja abis ini. Penyakit lama, kamu nih, udah kayak otomatis, lagi-lagi nyemplungin garam ajaib. Yang jelas, bukan garam dan sepertinya mengandung bahaya. Kita pikir mah drama perpepesan udah kelar. Tapi... terjun bebas juga tuh pewarna, nyungsep ke adonan pepes jamurnya. Kenapa sih harus pakai pewarna yang naga-naganya pewarna bukan untuk makanan? Itu apa Bu tadi Bu? Oh, pewarna. Dikasih pewarna supaya narik tuh warnanya. Kenapa harus pakai pewarna Bu? Ya supaya menarik aja. Kalau ini kan putih warnanya, jadi kesannya tuh kayak gimana gitu. Kalau dikasih pewarna kan jadi cerah. Jadi lihatnya tuh orang tuh bagus gitu. Tapi kalau ini pewarnanya pewarna apa Bu? Ya pewarna biasa, pewarna. Setiap kali aku bikin makanan ya pakainya pewarna ini. Tapi memang khusus buat makanan atau? Ya nggak tahu khusus apa enggaknya, orang saya makanya yang ini terus. Pemberian pewarna itu nandain kalau pepes jamurnya udah bisa dibungkusin. 1 jam lebih, pepes ikan kukusan awal mateng udah. Dari tampilan luar, pepes ini nggak ada beda dengan pepes lainnya. Wangi dan demi apapun bikin lapar cuy. Pas lihat hasilnya, mau yang pepes jamur, teri, ikan maupun udangnya sih kelihatan normal aja. Tapi pas kelamaan dibuka gini, ada aroma semerbak gitu cuy. Jadi tambah ngerti ngapa itu lalat masih doyan mencolok terus di situ. Padahal logikanya tuh barang baru matang. Apa ini ada kaitannya sama omongan si Mpok soal ini? Udang ini berapa Bu? Kalau yang udang yang kecil segini tuh biasanya sampai nyampe 40. Kalau di pelalangan? Kalau di pelayangan cuma 25 30. Jauh berarti ya Bu ya? Iya jauh. Tapi biasanya Ibu ke situ tuh jam berapa Bu? Begitu Bu? Oh sore jam 3-an. Lah kenapa sore Bu? Bukannya pagi lebih? Kalau pagi kan rame. Kalau rame kan otomatis harga masih melambung tinggi. Kalau datang sore-sore kan harganya udah turun. Yang masih jadi teka-teki, masih ingat kan sama garam ajaib ini? Kira-kira apaan ya? Biar nggak asal nebak, kita coba cek ke salah satu lapak di pasar tradisional yang diduga kuat punya stok garam ajaib itu. Pak, enek belum Pak? Enek. Cici, piro? Belum. Minimal banget ya semuanya mesti tapi kan baru warnanya pahit apa. Kenapa Bu? Ini sering juga pengawet ya. Pengawet. Oh, ini pengawet. Oh. Nah, kejawab udah. Klop sama dugaan kita. Kalau ini adalah bleng atau sejenis pengawet turunan dari boraks. Wah, mengerikan dong ya. Umumnya sih kalau untuk sumber-sumber makanan yang mengandung protein itu banyaknya adalah bakterinya Salmonella. Nah, Salmonella ini salah satu bakteri patogen. Bakteri patogen itu adalah bakteri yang bisa menyebabkan suatu penyakit. Dan penyakit yang biasa terjadi karena penyebabnya adalah bakterinya Salmonella itu adalah penyakit tipes. Jadi kan yang boraks, formalin itu kan untuk mengawetkan ya. Tapi ketika makanan itu masih segar, jadi biar segarnya lama gitu ya. Nah tapi kalau misalnya makanan itu, bahan makanan itu masih sudah terkontaminasi banyak, ya efektivitasnya kurang pasti. Dan itu juga akan membahayakan. Tambah membahayakan lagi, sudah ditambah ada patogennya, ditambah ada bahan yang bukan tambahan makanan yang masuk ke tubuh. Dampak jangka panjangnya pasti kanker biasanya umumnya. Sampai sekarang meski pepes termasuk makanan tradisional, tapi makanan satu ini tetap banyak penikmatnya. Seperti rumah makan milik Ibu Mar Inin ini salah satunya, menyediakan berbagai macam pepes-pepesan. Sadar akan banyak peminatnya, Bu Mar Inin menyediakan beberapa pepes
mulai dari pepes tahu, jamur, ikan mas, ayam, daging kambing, dan masih banyak lagi. Gak heran, di jam-jam tertentu seperti makan siang, tempatnya pasti ramai diserbu pelanggan. Alhasil, gak perlu jualan sampai sore, pepesnya pasti ludes habis terjual. Wajar sih kalau cepat habis karena Bu Marinin selalu memperhatikan mutu kualitas pepesnya. Salah satu yang menjadi kunci baginya adalah terus menggunakan bahan-bahan yang segar serta tanpa menggunakan bahan pengawet apapun dalam setiap produksinya. Kan kalau pepes banyak penggemarnya gitu. Jadi banyak pilihan, ada pepes daging kambing, ada pepes ikan mas, ada pepes jamur, pepes ati ampela, banyak pilihan. Jadi orang-orang pada suka. Saya menjaga kualitas produk saya dengan memilih bahan-bahan yang segar seperti ayam, ikan mas, jamur, yang lain-lainnya juga saya pilih bahan-bahan yang segar. Kalau saya makan enak, pasti yang konsumen juga merasakan sama. Habisnya buat sehari, buat besok bikin lagi, jadi nggak perlu pakai pengawet. Kalau pakai pengawet kan takutnya ngeracuni konsumen saya. Udah tahu kan bahayanya di mana? Pokoknya sih teliti aja waktu beli. Terus kalau jelas kebersihannya, ada pepes depan mata, sikat aja. Asal masih enak. Tapi kalau rasain baunya udah nggak beres, buruan buang deh jauh-jauh. Supaya kita aman dari masalah. Oke deh, Buser Investigasi, kita cukupin dulu sampai di sini. Thanks for watching. Joy Astro pamit. I'll see you around.